Inilah cerita kami, Rumah Sanggar Seni Budaya Tutwuri Handayani, Kota Palangkaraya. Salah satu sanggar tertua yang ada di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Dari pintu inilah kami belajar berkesenian. Dari pintu inilah kami belajar berproses. Dari pintu inilah kami juga ditempa, belajar kebersamaan dan kehidupan. Sanggar Seni Budaya Tutwuri Handayani itu berdiri tanggal 14 April tahun 1984. Sekarang sudah berusia 37 tahun lebih. Dan itu didirikan oleh orang tua saya, Bapak Dr. Anes Gani Tiandin, almarhum. Tujuan pendiriannya itu menjadi suatu sanggar, ya, pusat komunitas budaya untuk menjadi tempat berkesenian, ya, terkhusus dan terutama dulu awalnya itu kebetulan Bapak baru selesai dari nyantrik di Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo pada tahun 1982. Kemudian beliau mengumpulkan seniman-seniman yang ada di Palangkaraya, khususnya yang beretnik suku Dayak Siang, Ot Danum waktu itu di Palangkaraya. Jadi dia membentuk suatu komunitas budaya atau sanggar, kalau istilah kita sekarang itu namanya Pulau Basan awalnya, begitu. Dan pada tahun 1977 sampai dengan 82 itu beliau memang jadi guru di SMA Negeri 1 Palangkaraya. Di sana juga beliau mendirikan sanggar, ya, sanggar di SMA Negeri 1 Palangkaraya itu. Nah, pada suatu momen ketika itu ada rencana kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Kemudian atas arahan dari Kepala Kantor Wilayah Pidanka pada waktu itu, beliau diminta untuk menyambut sang menteri. Gitu. Kebetulan beliau sudah punya sanggar dan komunitas budaya namanya tadi Pulau Basan, kemudian SMA Negeri 1 Palangkaraya. Itu diarahkan oleh Pak Kakanwil waktu itu untuk dibikin sanggar binaan, seksi kesenian, kantor Pidanka waktu itu, Kanwil Pidanka, dengan nama langsung otomatis namanya Sanggar Tutwuri Handayani. Dari awal memang keseniannya itu merupakan tari dan musik tradisional, terutama Dayak Kalimantan Tengah, ya, untuk dilestarikan begitu. Karena memang banyak orangnya pada waktu itu memang dari istilahnya dari PAUD, dari pedalaman sana yang berkiprah di Palangkaraya, tapi tetap eksistensi dalam kehidupan berkesenian. Memang dari dulu memang seperti itu, dari baru pertama dibangun rumah ini sudah banyak keluarga-keluarga bapak, keluarga-keluarga ibu yang ikut tinggal seperti itu. Jadi ya datang dan pergi, kalau sudah selesai sekolahnya, sudah kerjanya, pulang lagi ke kampung halamannya, ganti lagi, ada lagi tiap tahun biasanya ada, apalagi waktu ibu almarhum ibu masih hidup, ya. Banyak. Jadi yang nemanin ibu di sini itu anak-anak yang dari Murung Raya. Itu yang paling banyak gitu kan. Nah, kemudian ya, ini anak ini sudah kenal ini, dia anunya, ikonnya ikonnya TWH sekarang. Kenalan dulu, namanya siapa? Dede Cupe. Oh, Dede Cupe. Halo Dede Cupe. Iya. Iya, Boyka ya, Tung ya. Iya. Ada jam mana ya? Iya, ini mau syuting ini.
Saya Jimmy Oktolongere Andin. Saya adalah putra pertama dari pendiri Sanggar Seni Budaya Tuturan Deni, almarhum Dr. Andes Gani Tongking Andin. Menari itu atau berkesenian buat saya itu secara pribadi adalah olah rasa udah otomatis, kemudian olah laku. Jadi perilaku kita, tata krama kita terbentuk melalui aktivitas berkesenian, terutama menari itu sendiri. Saya juga musik ya, jadi menari dan musik atau seni pertunjukan secara umum begitu. Kemudian saya secara pribadi punya falsafah bahwasanya berkesenian itu adalah mengalami, mengalimi, kemudian mengilmui, dan mengamalkan sesuatu hal yang baik. Jadi intinya berkesenian bagi saya secara pribadi adalah ibadah dan kesejatian saya. Kesenian tidak akan pernah hilang secara pribadi dari diri saya. Sampai mungkin tugas dan tanggung jawab saya selama saya masih hidup di dunia, saya masih tetap berkesenian, karena berkesenian bagi saya roh jiwa saya untuk berkarya dan jati diri saya. Nama saya Altur Malik, saya bagian dari TWH. Seandainya ada almarhum Papa Pak Gani Tiandin, beliau sosok yang bagi kami di TWH ini dia yang pohon bagi kami, seperti beringin. Dia yang mendidik kami, mengarahkan kami sehingga kami bisa tumbuh. Dan sampai sekarang anak didik kita itu semua bertunas. Bisa dirasakan. Nah, karena kita di TWH yang dia ajarkan, kita tuh sebagai pengayom. Jadikan diri kita tuh seperti rumah betang. Nah, jadi kita welcome, apapun yang ada di sini kita terbuka. Dan tidak pernah kita bersinggungan dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita selalu saling mendukung. Itu bilangnya kita harus sepakat. Nah, jadi kan kita betang, kita terima orang dan kita bawakan sepakat itu. Itu yang kita bawa sampai sekarang di TWH, suasana itu. Sampai sekarang anak didik kita, syukur puji Tuhan, kita melihat anak didik kita sudah berkarya seperti apa. Kenalilah dirimu, maka engkau tahu siapa dirimu. Kenalilah budayamu, maka engkau akan tahu siapa dirimu. Intinya satu, kenalkan ingat, lupakan jangan. Saya Cendana Putra Saersua. Saya putra tertua dari Bapak Saersua, penggagas dan seniman seni kerungut Kalimantan Tengah. Dr. Andes Gani Tiandin dan Saersua itu orang bersaudara. Bersaudara dalam artian mereka soulmate dalam berkesenian. Perjuangan mereka panjang untuk membangun seni budaya Kalimantan Tengah ini. Jatuh bangun, Gani Tiandin dan Saersua itu tetap menggawangi bagaimana untuk kemajuan, mengangkat, melestarikan seni budaya Kalimantan Tengah. Pada suatu ketika, kami sebagai anak-anaknya, dan kebetulan
Tuhan mempercayakan kami, Tuhan memberikan kami, Tuhan yang Maha Esa. Saya dengan abangda saya, Jimmy Oktolong dari Andil, dan saya Cendana Putra, dari zaman kami SD, sekolah dasar, kami berkesenian. Dan sampai sekarang, nilai berkesenian kami tidak akan pernah pupus. Jadi intinya, nilai persaudaraan orang tua kami turun kepada anak-anaknya. Dan itu yang kami sikapi sampai sekarang. Dan tidak akan bisa lekang dengan waktu. Dan kedua figur inilah yang menjadi spirit generasi penerus kami. Yang melahirkan generasi utus seni budaya kesenian daerah Kalimantan Tengah. Rumah TWH diibaratkan sebagai akar yang kuat, seperti pohon beringin dan ibu dalam berkesenian, mendidik kami dan bertumbuh dalam melestarikan seni budaya Kalimantan Tengah. Bahwasanya TWH ini merupakan sanggar untuk aktivitas berkesenian daerah, ya. Tapi tidak hanya itu sebenarnya, tapi dalam rangka membentuk jatinitas, karakteristik sumber daya manusia yang unggul dan potensial. Ini berulang-ulang dikatakan karena memang ini sudah menjadi visi dan misi saya secara pribadi selaku penerus daripada Sanggar Tuturian TNI. Karena berdasarkan runtutan sejarah yang pernah berkesenian di Sanggar Tuturian TNI ini ternyata rata-rata juga banyak yang mumpuni dan potensial. Berdasarkan itu, saya sangat percaya bahwasanya berkesenian itu ternyata merupakan jalan juga untuk bisa tadi ya mengalimi, mengilmui dan mengamalkan sesuatu hal yang baik sehingga terbentuklah jatinitas dan karakteristik sumber daya manusia yang potensial dan unggul itu. Itu yang ada di dalam Sanggar Seni Tuturian TNI. Nama saya Idon Tori. Kegiatan saya selain aktif di kesenian di daerah Kabupaten Murung Raya, saya juga bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya. Selama saya berkesenian, ada beberapa poin yang memang bisa saya ambil, terutama disiplin. Karena di dalam kami berkesenian di TWH ini dulu, kami dituntut untuk disiplin, baik disiplin waktu, proses, sampai kami disiplin bertanggung jawab di panggung. Nah, hal itu saya implementasikan dalam dunia kerja saya. Artinya dengan berkesenian, pembawaan di dalam berkesenian itu ada hubungannya dengan pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Perkenankan saya dengan rendah hati menyampaikan nama saya Ibu Regita SPMM sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Nilai-nilai yang dapat diturunan dari nilai pertama, kita pembentukan pribadi. Pribadi kita harus punya motivasi, berpandangan jauh ke depan, mempunyai jiwa besar. Bagaimana mengangkat harkat dan martabat kita sendiri, wilayah kita, Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat Indonesia dari nilai-nilai seni budaya yang kita miliki itu. Lewat seni budaya itulah kita dikenal, identitas dan jati diri kita. Nama saya cukup simpel, 4 huruf, Doni. Saya menjadi anggota DPRD dari tahun 2004 sampai sekarang. Itu 4 periode. Jabatan saya di DPRD Kabupaten Murung Raya itu adalah Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya dari Partai Politik PDI Perjuangan. TWH itu menurut saya tempat pengembangan karakter, ya. Bagaimana kita mengembangkan diri kita dengan berkebudayaan. Nah, seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita
ya, meskipun saya sebagai seorang politik. Nah, karakter kita juga terbangun awalnya dari kesenian gitu loh, bahwa kita kenal budaya, adat istiadat kita, membawa kita dalam berperilaku. Nah, itu manfaat yang kami peroleh di Sanggar Seni Tuturi Handayani itu. Saya kira sangat bermanfaat ya, TWH. Dan inilah aktivitas kami dalam menjalankan misi Sanggar Seni Budaya Tuturi Handayani. Oke, kita dulu berprosesnya waktu generasi 6-7 itu latihannya mandiri ya, tergolong mandiri karena kita terbatas sekali waktu itu ketika Om JP, Om Idon atau senior-senior yang lain itu berada di Purcahu. Om Jimmy juga waktu itu masih menetap di Kasongan, jadi kita melakukan latihan itu ya bisa juga dibilang bisa konsultasi via daring, telepon begitu dengan senior-senior. Kita mau buat apa, mau bikin ini, mau konsultasi dulu. Tapi kita otomatis berprosesnya sendiri, di sanggar ini sendiri, mandiri begitu. Terus yang melatihnya ya diri kita sendiri karena kita berbekal dari kampung, berbekal dari Murung Raya. Kita punya sedikit dasar baik mengenal tentang musik tradisional maupun yang tari tradisionalnya. Jadi kita latihan bersama. Dan kami juga bersyukur memiliki sosok ibu yang selalu mendukung kami. Iya Kak, karena kesenian itu nggak bisa dipisah dari Om Jimmy, karena itu dunianya. Artinya saya juga harus masuk ke dunianya sebagai salah satu bentuk dukungan ya. Ya kalau saya ngomel-ngomel atau itu kan saya rasa sebagai ibu tuh wajar. Anak kos saja kalau ibunya datang kan, kalau lihat kamar kosnya berantakan pasti. Justru kalau saya diam itu saya rasa saya bukan ibu yang sebenarnya. Karena ibu yang sebenarnya itu kan bisa sekali-kali mukul, bisa sekali-kali nyubit, ya nggak? Ya mungkin ya bisa sekali-kali juga dipeluk. Yang membuat kita menggarisbawahi TWH itu apa? TWH itu Tuturi Handayani itu adalah kebersamaan dan kekeluargaannya. Nah, itu arti yang sangat-sangat fantastis di masa kita. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa TWH itu adalah kebersamaan dan kekeluargaannya. Itu. Aku merasa seperti di sini itu adalah rumah belajar. Jadi tidak ada banyak sekali SKS, ilmu kehidupan yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Jadi yang aku syukuri di rumah tuturi ini adalah tidak hanya berkeseniannya, tidak hanya diajarkan tari, musik, kemudian diajak jalan-jalan, kemudian memperkenalkan seni budaya, tapi juga kita dibekali ilmu yang itu tuh sangat bermanfaat untuk setelah kita lulus gitu, setelah kehidupan kita di tengah-tengah sosial masyarakat, ternyata kita tuh bisa bermanfaat loh dengan cara passion kita masing-masing gitu. Dan aku sangat bersyukur menjadi seorang content creator maupun freelancer MUA saat ini, itu bekal semua karena dari Sanggar Tuturi Handayani. Satu hal yang selalu diingatkan oleh Om Jimmy selaku pembina sebagai orang tua di Sanggar Tuturi Handayani adalah ketika kita berkesenian, kita sedang beribadah. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi
lakukanlah itu sebagaimana kita melakukan ibadah kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan itu selalu saya ingat. Jadi setiap saya melakukan berkesenian, setiap saya menggerakkan sesuatu ketika saya menari atau saya bermain musik, bernyanyi pun, itu saya anggap adalah sebuah ibadah. Itu yang selalu saya ingat. 5 tahun yang lalu, sebelum saya menginjakkan kaki di rumah ini, bergabung dengan keluarga besar Tuturi Handayani, kehidupan saya itu bisa dibilang berantakan. Dalam arti berantakan itu, saya punya masalah dengan diri saya. Dari kenakalan-kenakalan remaja, contohnya seperti penggunaan narkotika, nafsa, dan lain-lain. Sampai pada saat titiknya saya merasa bahwa semua itu harus berubah. Saya keluar dari salah satu panti rehabilitas. Semua sempat berubah. Seolah seperti saya baru menemukan kebebasan. Karena pada saat sebelumnya arti keluarga itu memang tidak ada buat saya. Ketika saya menginjakkan kaki di rumah ini, di balik dunia kesenian di rumah ini, di situ saya menemukan suatu rasa bahwa kekeluargaan di rumah ini sangat erat dan kental sekali, sehingga hingga saya berumur 13 tahun saya tidak pernah merasakan yang namanya kasih sayang orang tua, tidak pernah merasakan yang namanya pelukan hangat seorang ayah, tapi saya di sini berhasil menemukannya seperti itu. Sehingga sosok seorang Om Jimmy itu bagi saya sendiri sangat penting. Beliau benar-benar memberikan suatu pengaruh besar terhadap diri saya, sehingga setiap apa yang diucapkan, setiap apa yang disampaikan kepada saya itu saya anggap sebuah doa. Begitu, saya anggap sebuah doa. Semua hal yang dikatakan saya anggap sebagai sebuah doa bagi saya, baik itu buruk maupun jelek. Karena yang kita tahu tidak ada yang disampaikan oleh orang tua itu adalah suatu yang mengutuk atau jelek. Itu semua adalah kebaikan. Itu kebaikan untuk kita. Jadi saya anggap semua itu adalah doa bagi saya sendiri. Jadi menemukan sosok seorang Pak Jimmy atau Om Jimmy di rumah Bukit Hindu ini, ketika saya menginjak keluar Bukit Hindu ini, saya tahu bahwa di sini saya bisa merasakan semua apa yang saya cari selama ini, semua apa yang ingin saya rasakan selama ini saya dapatkan di sini dan saya temukan di sini. Di dalam rumah ini kita berada. Terima kasih. Rumahku, rinduku, TWH ku berguru. Rumahku, rinduku, TWH rumah kita. Terima kasih untuk semangat yang sudah diberikan. Spirit yang kalian berikan turun kepada kami. Corona di Indonesia dikhawatirkan masih jauh dari kata reda. Terjadi Situs rekor penyedia data penambahan kasus Indonesia Indonesia melonjak dari kasus di sejumlah wilayah Indonesia. sejak pertama kali data dari terdapat penambahan kasus baru di Indonesia paling tinggi PPKM dari 4 darurat angka Semenjak berita COVID-19 diberitakan, panggung pertunjukan yang biasanya ramai kini menjadi sepi. Namun, meski dalam situasi pandemi, spirit kami untuk tetap maju dan terus berkarya dari masa ke masa tidak akan terhentikan.
bangga mempersembahkan TWH Arts Festival 2021.